saya pengen cerita sesuatu yang sangat penting supaya teman-teman tahu dan punya harapan ujung daripada kisah ini kita pengen jadi seperti apa dan kaitannya dengan Baitul Maqdis. Oke. Tahun seribuan Baitul Maqdis jadi milik kita masih. Kenapa? Karena dibebaskan oleh Umar bin Khattab pada tahun 638. 638 Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis setelah kemudian menyelesaikan langkah-langkah yang pernah dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ketika dia Isra dan Mi'raj melihat Baitul Maqdis, sebenarnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ingin mengenalkan ini loh targetmu kelak. Bikin rencana untuk menaklukkan Baitul Maqdis yang sekarang lagi dalam penjajahan Romawi. Maka Rasul mengambil kemudian tugas itu, membuat rencana ketika masih hidup, rencana yang sudah tereksekusi adalah perang Mu'tah dan perang Tabuk. Maka dua ini adalah rencana eksekusi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Tabuk, Rasulullah meninggal, maka pasukan ini mau ditarik oleh Umar bin Khattab. Maka kemudian ketika dia menyarankan pada Abu Bakar tarik dulu nih pasukan Tabuk. Kenapa? Rasulullah ini sekarang lagi meninggal. Kita perlu pasukan untuk menstabilisasi negara kita sendiri. Abu Bakar berkata, saya nggak bakal menarik kembali pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Abu Bakar tahu persis ini adalah jalan menuju kepada Baitul Maqdis. Maka ketika kemudian dua ini sudah dititi, Baitul Maqdis kemudian diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Umar menaklukkan tahun 638 tadi. Setelah menaklukkan Baitul Maqdis tetap di dalam genggaman kaum muslimin sampai kemudian pada tahun 1100 tadi ketika perang salib. Tahun 1000-an ketika masih milik kita, kaum muslimin berada dalam masa kepemimpinan Khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah ini mencapai puncak daripada kejayaan pada waktu itu dengan banyaknya sains, dengan banyaknya kekayaan, dengan banyaknya kemudian wilayah dan seterusnya. Apa hasilnya? Hasilnya mereka jadi lalai. Makanya saya perlu kasih tahu, Anda ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan gak terlalu pintar, ada yang diuji dengan yang sudah sangat pintar. Kira-kira yang mana yang lebih susah? Ujian miskin atau ujian kaya? Ujian miskin atau ujian kaya? Ujian nggak terlalu pintar atau ujian pintar banget? Paham sampai di sini teman sekalian? Jadi kalau Anda nggak terlalu pintar, kalau Anda miskin bersyukur, Anda baru dikasih ujian yang rendah, paham teman sekalian? Kaum muslimin itu tidak pernah kalah ketika mereka masih pada masanya Umayyah. Nggak pernah kalah ketika mereka masih kemudian di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka nggak punya yang namanya teknologi. Mereka nggak punya yang namanya keluasan wilayah. Mereka nggak punya keluasan waktu. Mereka bukan yang diunggulkan, tapi mereka menang terus. Tapi ketika masa Abbasiyah, saat mereka sudah punya segala-galanya, mereka jadi malas. Mereka malas jihad, mereka malas kemudian untuk pergi keluar, mereka malas ribat, mereka malas untuk belajar dan seterusnya. Hasilnya seluruh urusan keamanan diberikan Abbasiyah pada orang-orang Turki untuk pergi ke perbatasan. Dari situlah muncul namanya Kesultanan Saljuk. Jelas ya? Kesultanan Saljuk muncul, kemudian ketika dia menyatukan seluruh kekuatan di perbatasan, Kesultanan Saljuk ini di Asia Kecil. Pernah lihat peta? Asia Kecil tahu? Asia besarnya nggak tahu, Asia Kecil apa lagi. Ada satu tempat Asia Kecil, ini berbatasan dengan wilayah Romawi. Orang Saljuk ditaruh di sana. Orang Saljuk ini namanya orang Turki kan pintar perang. Perang terus menerus, nguasain wilayah Bizantium, nguasain wilayah Konstantinopel, Bizantium. Lama-lama orang Bizantium merasa ini ancaman nyata. Ketika ancaman nyata, 1071, seorang kaisar namanya Romanus Diogenes itu keluar membawa 100.000 pasukan. Tugasnya menghancurkan Kesultanan Saljuk. Waktu itu dipimpin oleh namanya Alp Arslan. Alp Arslan dibilang saya nggak mau perang. Saya nggak mau perang, saya cinta damai, saya nggak mau perang. Tapi kemudian orang Romawi bilang, perang. Sekarang juga dipaksa-paksa, akhirnya perang, pasukannya cuma setengahnya. Alp Arslan langsung pakai baju kain kafan, baju putih dari kain kafan. Lalu kemudian pakai di belakang juga kain kafan, siap-siap meninggal, dia khotbah. Yuk kita pergi perang. Kalau kita mati, kita sudah siapin kain kafan, kita mati syahid. Tapi kalau kita menang, Allah akan memberikan kita kemuliaan. Mereka perang dan mereka menang. Singkat cerita, kemenangan tadi terjadi di daerah namanya Manzikert pada tahun 1071. Terjadi di wilayah namanya apa tadi? Manzikert 1071. Ini termasuk peperangan yang sangat-sangat berpengaruh. Setelah peperangan ini, nama Islam muncul di Roma, Vatikan. Lalu kemudian muncul di sana, terus-menerus dengar tentang kaum muslimin, puncaknya 1095
clash-nya antara orang-orang Bizantium dengan orang-orang Saljuk mencapai pada puncaknya. Orang Bizantium bilang, kirim surat kepada Paus yang ada di Roma, kita minta bantuan mereka untuk ngelawan orang-orang Muslim. Sampai di sana, berita ini dikembangkan sedemikian rupa, pusat hoax dunia pada waktu itu, paham sekalian, bukan nasional, ya, pusat hoax dunia dikembangkan sedemikian rupa. Salah satunya apa? Orang-orang Muslim antikristus, orang-orang Muslim makan makan daging bayi. Orang-orang Muslim memperkosa orang-orang Kristen, mengencingi gereja makam suci yang ada di Palestina dan seterusnya. Banyak sekali hoax-hoax yang diproduksi, muncul perang salib. Jelas ya, perang salib 1096 muncul, perang salib pergi kemudian ke daerah Muslim. Kenapa Muslim hancur lalu dikuasai kemudian Baitul Maqdis?